Kembali lagi dengan saya Insan Gunawan di video kedua mengenai frame generator. Kita akan lanjutkan video pertama yang sudah dikirim kemarin. Di sini kita akan membahas kembali bagaimana memanfaatkan fitur-fitur lainnya yang ada di frame generator. Nah, perlu kita pahami bahwa ada 5 langkah penting dalam menggunakan frame generator ini. Pertama, dia buat di lingkungan assembly. Kedua, kita harus punya skeletal model. Kemudian baru kita bisa masukkan frame-nya atau rangka batangnya. Kemudian kita akan mengedit ujung-ujung batang tersebut. Dan kelima itu cara bagaimana mengedit atau mengganti anggota frame-nya. Nah, kemarin kita membuat skeletal modelnya langsung di assembly. Nah, sekarang saya akan mengajarkan misalnya kita membuat skeletal model di file part terpisah juga bisa. Nah, kali ini kasusnya akan kita lihat pada soal LKS ini. Di sini kita sudah punya gambar seperti ini, gambar soal di mana ada 2 bagian besar kalau boleh saya buat gitu ya. Mungkin 3 dengan motor ya. Jadi ada untuk rangkanya ada 2 rangka utama, yaitu yang fix atau yang vertikal sebagai tiang, dan ada bracketnya ini ya, naik turunnya ya, yang ini lifting frame-nya nih seperti ini. Jadi ini bisa naik turun, ditarik oleh 2 buah bat ini oleh motor, dan ada load balance. Ini ada beban balance ini naik turun. Jadi dia bisa naik turun. Nah, rangkanya saya sarankan kita buat 2 rangka terpisah, nanti akan mudah animasinya. Jadi yang frame yang fix ini satu file assembly, mungkin bisa dengan motor lainnya, tapi yang ininya, yang lifting frame-nya, yang ininya kita buat file terpisah. Oke, langsung saja kita menuju ke Autodesk Inventor. Seperti sini. Nah, pertama kita buat file baru. Kita buat file baru di sini dengan standar milimeter part. Kita akan buat terpisah ya, nggak seperti kemarin dari assembly, tapi nanti tetap frame generatornya akan buat di assembly. Nah, di sini saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana membuat skeleton dengan 3D sketch gitu ya. Bisa seperti kemarin dengan solid, dengan kombinasi, silahkan mana yang lebih mudah. Cuma di sini saya juga akan memberikan cara lain yang mungkin bisa menjadi pertimbangan mana yang lebih cepat atau lebih mudah. Nah, saya akan membuat 3D sketch ini untuk acuan pada membuat lifting frame ini, gitu kan? Karena soalnya kan harus membuat ini ya. Nah, saya akan buat menggunakan 3D sketch. Nah, 3D sketch, saya start 3D sketch. Kita akan membuat garis, kita mulai tarik dari 00 misalnya dengan tampilan seperti ini. Perhatikan, ini akan sangat sulit menarik titik 0,0 dari mana. Jangan di area gambar, tapi klik di center point. Klik, nah dia otomatis di 00. Misalkan kita akan menggambar di bidang ini. Nah, kita klik aja ininya supaya kita menggambar bidang YZ gitu ya, di sini klik. Nah, maka ini akan terpaku di bidang YZ. Jadi kita akan buat rangka utamanya misalnya begini. Nah, kemudian kita lihat dulu contekan di frame-nya. Perhatikan di sini di frame-nya pada bagian ini misalnya ya, batang pipanya lurus, berarti kita buat garis juga lurus ke sini bawah gitu ya. Nah, coba saya akan buat seperti itu, seperti ini ke atas, ini ke sini, kemudian ke bawah sini, ya demikian. Kemudian oke dulu, saya buat juga garis miring begini. Nah, oke. Kemudian kita bisa pergunakan fasilitas constraint seperti pada 2D ini, tegak lurus dengan ini gitu, memastikan ya. Untuk memastikan, oke. Ini juga diberi dimensi seperti biasa pada sketch 2D. Berapa jarak di sini gitu kan? 761, tinggi 600.
761. Ups, tadi kurang proporsional ya. Tinggi 600. Apa-apa. Kita tarik aja, kurang proporsional tadi saya kurang gede. Nah, perhatikan ini ada tidak ketemu ya, karena memang sorry. Hati-hati dalam menggunakan mengedit ini. Nah, ini kan pengennya di sini kan. Nah, oke. Kemudian jarak ini. Berarti jaraknya ini yang diambil. Nah, jarak yang ini, lihat di ukurannya. Ini ya, 400 ya. Jarak ininya 400. Nah, oke. Kemudian kita sudah punya panjang yang ini, yang 761 kita udah punya. Oke, kita biar lebih jelas. Nah, 761, 400, 600, tinggal panjang yang ini ya. Berapa di sini? 211. Kita buat sebanyak 211. Nah, yang belum ada ketinggian jarak ini ke sini udah ada ya dari sini, tapi yang ketinggi ini belum ada nih. Kita lihat di gambar, ada nggak? Oh, ini ada tingginya 400 ya di situ ya. Oke, kita buat 400. Jadi dari sini ke sini, lurus dia dari sini ke sini. Ini tingginya 400. Nah, ini sudah jadi garis sininya. Kemudian kita tarik juga garis dengan 3D Sketch ini akan di bidang bawah ini. Nah, gitu kan. Ke sana panjangnya berapa gitu kan. Dia akan di bawah. Ikutin aja garis ininya berapa. Gitu kan. Nah, membuat gambar bawahnya gitu kan. Coba kita lihat seperti ini kan batang yang ini kan lurus ya, samain berarti gitu kan, garisnya samakan dengan arah-arah batangnya gitu kan. Ini lurus, berarti nanti kita buat lagi yang ke atas. Oke, kita lihat lagi di ini. Oke dulu, mungkin yang kita buat tetap di bidang ini, hanya saja mungkin ngambilnya ya kan di bidang ini lurus ke sini gitu kan. Nah, kemudian kita akan membuat lagi garis yang sama. Sekarang bidangnya yang ini kan, sama seperti sisi kanan tadi, kita buat sisi kirinya. Nah, gitu kan, kurang lebih begini. Kemudian kita akan buat sisi miringnya. Nah, kurang lebih begini, kita bisa manfaatkan constraint biar cepat gitu kan. Oke, ini udah tegak lurus. Ini tegak lurus. Nah, kita bisa manfaatkan constraint ini, misalnya panjang ini sama dengan ini gitu kan. Tinggi ini sama dengan ini. Lebar ini sama, panjang ini sama. Nah, gitu kan. Nah, ketinggiannya tinggal kita buat seperti tadi nih. Boleh kita masukin ukuran, nggak mesti constraint gitu kan, boleh seperti kita buat di awal tadi gitu kan. Ini pun 400 gitu kan. Udah ada tingginya. Nah, tingginya juga sudah sama, tinggal lebar sini. Lebar ini kita lihat di soalnya berapa, 1000, berapa ini, 1340. 1340. Oke. Nah, untuk mengecek apakah sketchnya sudah komplit dimensinya atau belum, bisa kita tarik titik-titik ini gitu ya. Kalaupun kita mau tambahkan ukuran ya sama aja hasilnya, karena kita sudah gunakan constraint tadi kan. Nah, makanya tadi seperti itu. Nah, paling kita pastikan ini tegak lurus dengan ini misalnya gitu kan. Oh, sudah oke ini gitu kan. Berarti ini sudah dapat nih untuk 3D sketch-nya. Nah,
Kemudian yang belum, misalnya kita mau buat batang gitu kan, batang yang ke sini. Nah, yang batang melintang sama yang tegak-tegak ini akan kita buat gitu ya. Ini bisa kita buat menggunakan garis tarik aja dari sini. Nih, tarik garis dari sini boleh. Seperti ini gitu kan. Kemudian kita gunakan, kemudian yang ukuran yang ini juga nih, ukuran tinggi ini ke sini, misalnya kita bagi dua aja tengah-tengahnya karena nggak ada di soal gitu ya. Atau mungkin nanti cari ini berapa nih tinggi sini, silahkan bisa dicari gitu kan. Tinggi yang palang tengah ini di gambar nggak ada gitu kan. Misalkan saya buat saja garis begini gitu kan. Saya pakai dimensi aja supaya nanti bisa diedit gitu kan, kalau kurang tinggi, kurang apa gitu kan. Nah, misalnya begini. Oke. Kita tegak luruskan ini dengan ini gitu kan. Pastikan ini tegak lurus semua gitu kan. Nah, gitu. Ada berapa sih tiangnya tadi saya lupa. Ada 1, 2 yang tengah, ini yang panjang ada 2 juga, 2 tengah panjang. Oke, kita buatkan. Nah, kita buat ya. Ada 2 buah yang ini. Kemudian 2 buah yang panjang. Nah, untuk ini bisa tarik garis dari atas ke bawah sini bisa, atau misalnya tarik garisnya karena nanti akan dibutuhkan untuk yang ini, kita tarik garis misalnya 2 kali gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, saya tariknya atau saya buat dulu gini ya, 4 ya. Ini yang ini. Oke, saya buat begini dulu. Oke, kemudian baru saya buat yang atas. Nah, ini bisa seperti ini. Oke. Nah, untuk memastikan misalkan ini harus sejajar, harus lurus gitu kan, kolinier. Kemudian kita jadikan sikunya. Ini harus nyiku gitu kan. Oh, ini ada yang salah nih. Dia keikat di center point. Nah, ini harus mau nih. Harusnya begini. Bidang ini. Nah, gini ya. Kita pastikan mereka semua garis-garis ini tegak lurus. Oke. Jarak-jaraknya, oh ini sepertinya terkunci di tengah-tengah nih. Nanti akan kesulitan. Nah, ini kan belum tegak lurus. Ini tegak lurus dengan ini. Nah, ini selalu sejajar dengan ini. Oke, kita buat. Nah, seperti ini. Tegak lurus. Nah, perhatikan ini bisa kita geser-geser gitu kan. Nanti untuk mengatur jaraknya gitu kan. Nah, oke. Kita undo aja. Nah, ini rangka utamanya sudah mirip dengan nanti kalau ada batang. Ini kelebihannya 3 dimensi sketch 3D ini enaknya seperti ini gitu kan. Oh iya, ini nanti ketemunya mirip banget gitu kan. Beda dengan solid. Jadi kalau misalnya buat solid ya buat aja bentuk tampak samping seperti ini, extrude ke sana, nanti kita ambil pinggir-pinggirnya boleh. Seperti yang pada video pertama. Hanya saja pada video ini saya ingin memperlihatkan hal lain ya. Nah, berapa lebar ini segala macam silahkan dicari, digali gitu ya, berapa lebarnya. Ini kan mungkin dibagi 3 segala macam. Nah, itu silahkan dibuat gitu. Oh ya, ini ada kurang garis 1 ya, garis dari center ini, dari midpoint sini ke midpoint sini ya. Nah, oke. Ini udah tegak lurus, pastikan. Oke, nah seperti ini.
Misalnya saya beri jarak aja dari sini ke sini misalnya, supaya nanti supaya nanti bisa digeser-geser gitu kan. Ini jaraknya 400 misalnya. Jadi nanti kalian bisa geser, kalau misalnya ada editing lebih mudah gitu kan. Kita beri jarak, nanti diedit aja. Kalau misalnya mau 300 ya tinggal dinaikkan gitu kan, apa itu dikecilin. Ini juga sama, kita beri jarak aja ke sana misalnya gitu kan, 250 misalnya. Jadi kalau kurang panjang atau kurang tinggi nanti tinggal kalian tambahkan ya, diedit dimensinya enak gitu. Termasuk jarak-jarak ini kan nggak sama nih. Nah ini jarak ini berapa nih, 3 ini misalnya gitu kan. Ini kan 540 nih, nggak apa-apa, di accept dulu aja. Nah yang ini berarti jaraknya kita bagi 3, ini per 3 misalnya, supaya sama gitu kan, jarak ini sama dengan ini. Nah gitu kan, lebih mudah ngebuatnya. Oke, ini menggunakan 3D sketching, udah semua dimensinya masuk, ada yang terlewat tolong diperiksa lagi. Ini untuk secara umum seperti ini, sudah selesai, finish sketch. Nah, kita simpan dengan nama skeletal 2 ya, kita buat. Kita buat folder baru aja. Untuk video kedua ini misalnya frame 002, huruf kecil. Frame 002. Saya buat skeletal 2. Oke, saya simpan. Save. Nah, kita sudah punya file untuk jadi skeleton. Bagaimana untuk memasukkannya ke frame generator? Kita akan coba dibuat di file assembly. Sebagaimana kita jelaskan di awal bahwa langkah penting itu adalah membuat frame generator ini ada lingkungan assembly. Walaupun kita sudah membuat skeletal model, tetap kita harus membuka file assembly baru untuk memasukkan skeletal model yang berupa 3D sketch tadi yang kita buat. Oke, kemudian kita masuk lagi ke inventor, kita new file, kita buat standar milimeter assembly, kemudian kita create file baru. Nah, di sini kita tinggal masukkan skeletal model. Kalau pada video sebelumnya kan kita buat karena belum ada. Kalau sudah ada, maka kita tinggal place. Kita buka folder kita di frame skeletal 02 ini. Kemudian kita taruh di originnya, di place originnya. Oke. Seperti ini. Kita lihat. Nah, udah aja ada kan di lingkungan assembly. Oke. Di sini masih belum disimpan, nggak apa-apa. Bisa kita save dulu, atau ketika kita insert frame di sini ke langkah selanjutnya, maka inventor akan minta kita nge-save. Kita lihat lagi langkahnya. Setelah file assembly, kita masukkan skeletal model. Kita siap untuk memasukkan rangka batangnya. Kita insert frame. Nah, inventor minta kita menyimpan filenya dulu. Kita beri nama lifting frame di frame 02 ya. Frame 02, kita beri nama lifting frame. Kita beri nama lifting frame. Seperti ini. Kemudian langsung kita pilih sesuai dengan soal yang diberikan, lifting frame yang ini ya. Kita biar kelihatan. Oke. Nah, ini perhatikan di sini dia menggunakan ISO 4019. Kita perbesar sedikit gambarnya. Ini ada bracket A, ada bracket B, itu komponen sheet metal. Tapi kita perhatikan yang frame generatornya itu atau rangka batangnya ini ISO 4019 50 kali 50 tebal 5 mili. Berarti menggunakan rektangular atau square tube ya, pipa hollow.
4019 ya, yang hollow aja, yang sama sisi. Tebalnya 50, ukurannya 50 kali 50. Di sini tinggal dipilih dengan tebal 5 mili. Oke, ini udah cocok, kita pilih saja ininya, rangka utamanya ini misalnya yang bawahnya, rangka vertikalnya ini gitu kan, penguatnya ini. Nah, kemudian perhatikan di sini. Ini garis yang kita buat panjang, sementara kita inginnya dari ujung sini ke sini ya, seperti di gambar ini. Perhatikan. Nah, ini kan cuma di sini, tengah ini nggak ada ujung-ujung. Nah, sementara kita mau buatnya seperti ini, maka di sini kita pilihnya aktifkan titik ke titik. Ups, maaf. Nah, tadi harusnya di oke dulu, maaf. Kita ulang lagi. Ini kita apply dulu harusnya tadi. Nah, ini yang utamanya dulu kita jadikan ya. Yang ininya ini kita jadikan dulu, apply. Oke. Klik kanan tadi apply, atau tanda yang plus ini sama aja. Nah, udah jadi. Nah, kemudian kita sekarang metodenya adalah karena kita tidak akan membuat batang panjang segini, saya cukup menggunakan aktifkan pemilihan metodenya dengan 2 titik. Itu dari sini ke sini. Ini ke sini gitu kan. Ini apply dulu. Oke. Ini juga ke sini. Kita klik kanan apply. Oke, ini juga sama. Klik kanan apply. Ini juga sama. Tinggal 2 batang lagi di tengah ini. Seperti ini. Nah, terakhir batang tengah-tengah ini. Nah, seperti ini. Oke. Ini dapat dilihat bahwa secara umum semuanya sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita escape saja. Kita cancel. Oke, nah ini coba kita perhatikan apa ada yang ketinggalan atau tidak dari soal yang dibangun. Sudah semua ya. Nah, selanjutnya apa? Kita ikut menyesuaikan dengan posisi-posisi batangnya, penyesuaian ujung-ujung rangkanya, atau ketika di bahasan kita istilahnya itu end treatment, perlakuan ujung-ujung batang. Nah, oke, kalau memang sudah ini kita simpan dulu aja, simpan, jangan lupa kita simpan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk melakukan end treatment ujung-ujung di sini. Misalnya seperti ini ya. Peletakannya kita lihat di soal yang tampak sampingnya, misalnya 600 ini di sini ukur 761 ini ukuran luar-luar ya. Peletakan hollownya perhatikan dia ada di pojok kiri di garis yang diukur ini, maka kita edit, double klik saja, klik kanan, edit with frame generator. Ini penempatannya saja kita lihat tampak sini, misalnya penempatannya adalah di sini. Misalnya kita mau seperti ini gitu kan, di garis ya. Oke. Kemudian yang bawahnya juga berarti kan yang bawah ini kan tingginya juga begitu ya. Pipa yang ini nih di bawahnya gitu kan, lihat. Kalau dari sebelah sisi sini berarti yang panjang ini pun luar-luar ya. Panjang mana 134 ini kan luar-luar. Nah, di sini pun kita buat untuk pipa yang ini kita edit with frame generator, posisinya adalah seperti ini gitu kan. Nah, kemudian yang ini pun sama, frame generator posisinya adalah biar kelihatan di luar sini. Kemudian oke.
kita luar, ini juga harusnya adanya di luar ya. Kita buat posisinya. Jadi kalau yang metode pertama itu kita buatnya kan ketika insert kita langsung tentukan posisi dan menghadapnya ya. Nah kalau ini kebalikannya gitu, nggak apa-apa, kita baru susun seperti ini juga tidak masalah. Jadi ini saya ingin memperlihatkan metode lain ya. Kalau di video pertama kan langsung kita tempatkan posisinya, bukan? Nah kalau ini kita berikan penempatannya setelah masuk gitu barangnya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ini pun kita edit supaya penempatannya benar gitu kan. Sini gitu kan. Mulai kemudian seperti ini. Nah, ini pun nanti bisa dilihat gitu kan, apakah benar begitu. Nanti dilihat gitu kan. Yang ini juga bagaimana. Nah, kalau yang ini penempatannya lihat di sini, di tampak sampingnya dia di bawah, ini 400 nih ke bawah sini, berarti garisnya 400 di bawahnya ya, harus ada di bawahnya, berarti harus kita lihat posisi yang pasnya. Oke, berarti ada di sini. Nah gitu kan ya, supaya dia ngikutin seperti ini, 400-nya di situ. Kemudian kita samakan juga yang ini, 400-nya di situ gitu kan. Yang ini juga kita lihat gitu kan. Yang ini kan ada jarak 211-nya, kita lihat di mana 211-nya. 211-nya adalah diukur dari mana, luar batang ini ya. Nah, berarti harus di sisi batang ini yang pojok ini ya, 211-nya. Berarti kita lihat bahwa 211-nya harusnya di sini. Nah begini nih, oh ya kan. Nah play, yang ini juga kan, play, yang ini juga kita lihat, play gitu kan. Yang ini kita putar lagi, kita putar, ngikutin ini ya kan, 300-nya ini, 400-nya di situ kan. Coba kita lihat di soal, 400-nya mana, nggak ada ya, ini perkiraan ya, nggak ada jarak ya. Atau mungkin bisa dilihat di sini di gambar detail. Nanti kalian kalau misalnya kurang panjang bisa diganti ya. Ini kalau ternyata jaraknya nggak 400, ini pelajari lagi di detailnya. Tapi maksudnya pengukurannya adalah begitu ya, bisa dilihat. Oke, nanti masalah ini kita bisa selesaikan. Seperti ini berarti di sini gitu kan. Play, kemudian yang ini pun di sini play gitu. Yang ini juga berarti di sini kan. Play. Udah semua. Yang ini misalnya saya buat di sini play gitu kan. Yang ini pun saya buat tengah-tengah sini. Yang ini saya buat tengah-tengah begini ya, jadi bisa disusun seperti ini. Nah yang ini kita buat begini. Bawahnya ini, nah begini, play. Nah, kemudian yang ini dibuatnya sini, play. Ada lagi yang belum diedit? Sudah semua? Nah, coba kita lihat keliling.
Nah, posisinya sudah sesuai dengan apa yang diberikan ukuran di soal. Paling masalah jarak ini kan tinggal nanti menyesuaikan ya. Jarak 400 bisa kita edit lah. Kalau misalnya ternyata ini jaraknya nggak 400 kan, kalau kita jadi 350, nah, kita save, kita update gitu kan, maka di sini pun akan terupdate. Jangan khawatir gitu ya, kalau masalah jarak bisa diupdate. Coba ditelaah ini nanti kalau panjang total dikurangi jarak bracketnya di sini, bracket A ini berapa jaraknya, bracket A ini kan bracket A ya. Nah, bracket A berapa tinggal dikurangin bagi 2 ya, dihitung ya. Ini saya hanya untuk mempraktekkan bagaimana membuat framenya lebih dipahami gitu. Jadi nggak masalah kalau udah dimensinya. Oke, ini udah posisi, kemudian kita akan mengedit end plate. Yang di sini potongannya gitu kan. Di sini gunakan di corner join. Nah, corner joinnya kita gunakan di sini seperti ini misalnya gitu kan. Nah, corner joinnya sesuai gambar gitu ya. Oke, corner join yang ini, kemudian kita lihat lagi yang mana lagi. Kita lihat lagi soal yang bawahnya yang ini semuanya manjang ke belakang gitu ya, terpotong. Nah, ini bisa kita trim kalau ini. Itu bisa kita trim, tapi yang ini corner join bisa ke sini. Nah, yang ini kita corner join juga ini dengan ini. Sorry, salah. Ini bisa kita trim dengan kita menggunakan trim batasnya ini gitu kan. Yang dibuang ini sekalian 3 ke 6 batang ini bisa kita trim. Oke. Nah, seperti ini. Ini dengan menggunakan trim atau extend. Kemudian bisa juga kita gunakan yang ini di sini corner join. Untuk pada bagian atas ini yang terbuka adalah yang ini yang terbuka yang diutamakan panjang. Ini ke sana tengah-tengahnya ya. Oke, kita lakukan corner join juga. Ini dengan ini berarti gitu kan. Oke. Kemudian corner join lagi ini dengan ini. Oke, gitu kan. Kemudian ini dengan ini corner join. Oke. Kemudian corner join lagi ini dengan ini. Oke, ini udah seperti di gambar ya. Seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan trim kayak seperti di bawah, boleh, silahkan bebas ya. Di ini aja, di mana yang lebih cocok. Seperti pemanjangan ini nanti bisa pakai trim. Saya mau coba pakai corner join, lebih mudah dipahami. Ini misalkan yang dibuang yang ini gitu kan. Corner join itu begitu. Yang dipertahankan yang mana? Yang dipertahankan adalah misalnya yang ini. Corner join pertahankan yang ini, yang dibuang yang ini. Itu kan itu corner join. Corner join itu yang mempertahankan yang ini, yang dibuang yang ini. Jadi yang klik pertamanya yang kuningnya itu dulu. Corner join, dipertahankannya yang ini. Yang ini ya, yang ini, yang dibuang yang ini. Oke, sama ya dengan yang ini. Nah, kita lihat lagi soalnya buat memastikan. Nah, sama, tinggal yang ini ya, ujung ini belum, kemudian ini juga belum. Sambungan di sini. Sama yang di bawah-bawah ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa gunakan trim atau extend gitu kan. Nah, kita pilihnya ini. Yang di extendnya ini juga bisa sekalian karena satu sejajar kan. Ini oke, seperti ini. Kemudian untuk untuk yang ini juga kita gunakan trim extend. Yang ini misalnya kan. Yang ini yang trimnya yang ini. Ini semua kita trim. Nah, seperti ini. Oke, gitu kan.
kemudian kita trim juga ini dengan bidang ini. Oke, kemudian kita putar sedikit untuk memotong yang ini, kita trim. Oke, seperti ini. Nah, ini end treatment untuk pembuatan lifting frame. Nah, ada lagi nggak yang belum? Oh, ini belum. Ini belum ini ya. Yang ini kita lihat. Kita lihat di sini kepotong juga. Kita bisa menggunakan putar seperti ini untuk mempermudah kita untuk memotong yang ini bagian bawahnya. Yang dibuang adalah 2 batang ini. Nah, ini udah selesai ya. Nah, coba perhatikan. Ini udah end treatment yang kita lakukan. Nah, selesai. Bila ingin skeletalnya kita hilangkan, visibility-nya dinonaktifkan. Bandingkan dengan soal yang diberikan. Nah, yang beda ketinggian ini sama lebar ini. Ini karena skeletalnya tadi kita edit gitu ya. Jaraknya silahkan kalian telaah lagi di soal ada berapa jaraknya. Ini dengan membuat bracket-bracketnya nanti akan ketemu jaraknya nih. Karena sementara saya tidak menghitung ini, jadi saya secepatnya aja dimensinya. Kalian tinggal masukkan saja di dimensi yang benernya gitu, yang di 3D sketch ini misalnya. Reference skeletonnya bisa kelihatan di sini. Visibility-nya lupa saya. Visibility-nya diaktifkan dulu. Nah, ini kan, ini misalnya mau diedit, yang ininya menjadi 400 misalnya, kemudian tinggi ininya menjadi 350 misalnya. Nah, seperti ini gitu kan. Oke, kita tinggal save, update aja gitu kan. Kita buka di sini, tinggal update. Nah, dia ngikut, tapi koneksinya otomatis gitu kan, tidak berubah. Ini udah selesai untuk skeletal model, kemudian kita insert frame dan kita menggunakan end treatment. Kita visibility skeletal kita hilangkan. Ini sudah simpan, siap untuk assembly ke seluruhan nanti, apakah tambahin bracket segala macam udah selesai. Oh ya, satu lagi saya ingin masukkan, ini ada insert end cap. Ini tidak ada di soal ini, tapi siapa tahu ke depannya dia ada insert end cap. Ini misalnya kayak gini, ada penutup ini gitu kan. Nah, ini jadi bikin plat penutup gitu. Mau tebalnya berapa sih gitu kan, 5 mili, ya udah seperti ini tuh gitu kan. Nah, kemudian tadi waktu insertnya itu ada pilihan di sini nih, sub corner atau mau fillet corner, berapa filletnya gitu kan. Filletnya 5 gitu kan. Oh, seperti ini kan akan beradius dia gitu kan, tebalnya berapa gitu kan, penutupnya ini. Seperti itu ya, bisa di ini nih, offset dari profilnya berapa, 0 berarti sama dia gitu kan. Oke. Kita lihat, kita coba ya. Ini perbandingan beda, yang ini nggak ada filletnya, yang ini ada filletnya. Filletnya kurang besar misalnya. Oke. Kemudian kita lihat offsetnya kan tadi 0 ya. Offsetnya 0 itu dia sama dengan profilnya gitu, nggak ada jarak gitu kan. Nah, kita coba di yang tutup yang ini berikutnya. Yang ini masih sama offsetnya 0, cuma mungkin filletnya agak besar di 10 mungkin gitu ya, biar agak sama dengan yang ini gitu kan. Oke. Nih, sama kan. Nah, kemudian saya akan coba di yang sebelah sini misalnya. Insert capnya ini saya kasih agak lebar, ada offsetnya misalnya di sini juga ada 5 mili gitu kan, jarak ada 10 misalnya, ada 10 nih, 10-nya tapi ke dalam. Perhatikan kalau misalnya minus 10 dia keluar. Oke. Nah, perhatikan ada bedanya kan. Nah, ini hanya untuk apa namanya, untuk jaga-jaga kalau nanti dibutuhkan di soal LKS tahun ini gitu kan. Oke, ini sudah semuanya, hampir semuanya dibahas gitu kan. Kalau notching di pertemuan sebelumnya ada, di video sebelumnya, meter segala macam gitu kan, ganti batang. Nah,
Ya, kalau menghapus anggota member, ini bisa kita hapus, tapi jangan langsung delete biasa aja, langsung di delete pakai keyboard, tapi delete-nya gini, delete with frame generator gitu. Kita bisa delete semuanya ini, keempatnya, seperti ini. Maaf, tekan tombol shift di keyboard, seperti ini, klik kanan, delete with frame generator, supaya dia tidak masuk di frame generator. Jangan di delete manual ya, seperti ini. Nah, oke, jika sudah, kita simpan. Nah, ini simpan. Selanjutnya kita akan coba ke rangka utama atau tiang berdirinya, membuat frame yang ini, yang main frame. Oke, kita simpan dulu. Kita coba buka membuat main frame dengan membuat file baru. Setelah membuat lifting frame, sekarang kita lihat di gambar utamanya ini ada main frame yang tegak ini ya. Main frame ini mungkin yang nomor 1 ini. Nah, ini walaupun saya nggak tahu ini di soalnya dibahas atau enggak, mau sekalian kita berlatih menggunakan frame generator, karena sepertinya ini juga bisa menggunakan frame generator ya. Ini ada struktur H-beam, ada square pipe ini, rectangular pipe atau hollow kotak, tapi bukan yang sama panjang ya. Sepertinya yang 1:2 rectangular pipe-nya. Oke, saya akan buat aja file baru dengan metode mungkin cukup dengan 2D sketch aja. Pada video kemarin kita membuat skeletal model itu dengan solid dan sketch 2D ya, yang ada di bidang lain gitu, ada garisnya. Kemudian di awal video ini itu dengan membuat 3D sketch. Nah, untuk yang main frame ini kita hanya menggunakan 1-2D sketch bisa ini. Baik, langsung kita coba di inventornya. Kita buka file baru dengan template standar 4 mm. Kita buat di bidang depan. Kita buat sebuah rektangular gitu kan. Seperti ini. Misalnya dengan tinggi 6 meter. Saya nggak tahu, belum telah ini harusnya tingginya berapa idealnya main frame itu. Kurang lebih saya perkirakan 6 meter. Lebarnya kita samakan dengan lebar lifting frame. Lifting frame lebarnya ini berapa? 1340. Maka saya buat 1340. Ini kalau kurang lebar atau kurang panjang tinggal diedit aja dimensinya, nggak masalah. Oh, ini sepertinya ketinggian nih, saya buat 3 meter saja. Oke, saya buat 3 meter. Tingginya, lebarnya 1,340 m. Oke. Ups, lupa. Masih perlu ada palang-palangnya, kita bagi. Di sini kita bagi menjadi berapa bagian nih? Ada pembagiannya sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruangan. Kita bagi 5 ruangan. 1 gitu kan. Kemudian 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ruangan ini berarti dari kalau kita bagi rata aja tingginya ini per 5. Nah, ini tinggal ngikutin aja yang bawahnya. Ini sama dengan ini gitu kan. Ini sama dengan ini. Jadi sama semuanya. Oke, sudah finish sketch. Nah, ini udah aja langsung kita simpan 2D sketch seperti ini dengan nama misalnya skeletal 03. Simpan ya di sini. Kemudian kembali kita masuk ke assembly. Ingat, saya ulang lagi nggak bosan-bosannya bahwa langkah pentingnya itu dia harus di assembly skeletal model punya baru bisa insert frame. Oke. Kita buka lagi inventornya untuk membuat file template baru assembly. Seperti ini. Kemudian kita masukkan skeletal 3 yang baru saja dibuat, letakkan di originnya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, kita siap dulu boleh. Kita simpan dulu namanya main frame.
atau rangka utama gitu kan. Nah, ini mainframe. Kemudian tiangnya kita lihat di gambar tuh H-beam ya. Kalau nggak salah kita lihat tiangnya adalah H-beam nih, cukup besar H-beamnya. Kita lihat mungkin H-beam, kalau yang ini 5, mungkin ini 200 ya, H-beam 200. Coba kita lihat, kita insert frame. Kita insert insert frame, kita gunakan e-beam ini, e-beam standarnya ISO gitu kan, ada 2 standar ini ya kan, pakai yang metrik aja, ini yang atas aja gitu kan. Oke. Pakai sectionnya itu yang 200 gitu kan, AC 200. Saya pilih ini ISO, kemudian ini belum update nih, sorry, insert frame, kemudian ini jangan pilihnya yang jangan titik ya, pakai yang ini aja, lupa saya pilihnya, jangan diaktifkan titiknya. Kalau titik berarti begini, kalau titik, oh dia kelihatan kan, ini kalau titiknya aktif. Kalau nggak aktif, pilih seperti ini, langsung di garisnya, bebas nyamannya yang mana. Kalau aktifnya titik berarti pilihnya titik dari bawah ke atas misalnya, ini kalau pakai titik. Tapi kalau nggak aktifnya, titik nggak aktif, nah seperti ini, cepat. Oke, seperti ini misalnya. Kemudian saya apply dulu. Untuk yang batang ininya saya gunakan rectangular tube, tapi yang ininya jangan yang square gitu kan, standarnya ISO, tapi yang rektangular, struktural rektangular gitu kan. Nah, misalnya yang 100 kali 50 misalnya, tebalnya 3 mili misalnya. Nah, perhatikan, nah saya pasang gininya begini, nah gitu kan, misalnya play. Oke, yang ini mah biarin di tengah misalnya, yang atas aja tadi. Nah, yang lainnya di tengah bisa sekaligus. Yang 3 ini apply. Kemudian yang bawah ini menggunakan titiknya yang ini. Play. Udah selesai gitu kan. Ini untuk mainframe. Bagaimana kalau tingginya? Nanti setelah dihitung kan kurang tinggi ya, kita tambahkan saja misalnya. Ininya jadi 4000 misalnya, nggak masalah. Ini kan 4000, kita save gitu kan, di update jangan lupa. Maka di sini pun kita update, frame-nya ngikut ya. Tinggal masalah ini aja, end ininya apa namanya, end treatmentnya saya buat trim misalnya gitu kan. Saya buatkan trimnya bidang ini, batangnya potong semua supaya ngepas gitu kan. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat trim lagi bidang yang ini, yang dipotongnya ini semua. Oke, selesai. Kita tinggal nonaktifkan visibility-nya, maka kita sudah punya mainframe. Kita simpan file ini, jangan lupa ya, selesai semua. Oke, untuk merakitnya kita sudah punya mainframe, sudah punya lifting frame. Kita bisa menggunakan file assembly baru, jadi kita bisa membuat assembly di dalam assembly, tidak masalah. Nanti tergantung konsultasi ya dengan pembimbingnya, apakah memang mau seperti ini. Mainframe-nya kita masukkan, flash ground at origin seperti ini gitu kan. Kemudian lifting frame-nya kita masukkan gitu kan. Nah, ini udah seperti ini kan. Nah, ya bisa kita masukkan seperti, kita constraint misalnya segala macam, ini bisa ya. Nanti diatur di assembly-nya seperti apa. Ini udah standar penggunaan assembly, nanti digunakan
bracket-bracketnya, rodanya. Oh ya, seperti ini nih, seperti kurang lebar atau terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar tinggal diedit aja di skeletalnya gitu kan. Di skeletalnya ditampilin. Ini kan terlalu lebar misalnya gitu kan. Dikurangi 200 berarti 1100 misalnya ini. 1100 gitu kan. Nah, misalnya seperti ini. Jangan lupa di save gitu kan. Boleh ditutup. Ini diupdate aja. Nah, kita lihat di assembly yang barunya pun kita bisa update. Nah, bisa lihat udah hampir sama lebarnya ya. Nah, ini silahkan tipsnya seperti itu dari saya. Gunakan perintah assembly segala macam, saya yakin udah paham. Silahkan buat latihan detailing roda dan pengangkatnya. Saya akan bahas mungkin nanti coba di video berikutnya lebih kepada trik lainnya, misalnya menampilkan di drawing dan segala macam, atau mungkin lifting mekanismenya buat presentasinya seperti apa. Coba dulu untuk video kedua ini, semoga bisa memberi memberi pengetahuan baru, bisa memberi pencerahan bagaimana memanfaatkan frame generator di Autodesk Inventor. Semoga bermanfaat. Sekian.